Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Kali ini Pak Guru ingin menjelaskan rangkuman daripada tema pertama, organ gerak hewan dan manusia, subtema ketiga, lingkungan dan manfaatnya. Yuk, kita nanti akan menentukan yang pertama nih gagasan pokok. Kemudian yang kedua mempelajari kelainan pada tulang dan otot. Yang ketiga kita akan belajar mengetahui pengaruh kondisi geografis kehidupan negara maritim. Terus juga membedakan sikap-sikap pengamalan Pancasila serta kita akan belajar daripada mengetahui ciri-ciri komik. Kita masuk ya. Pada materi yang pertama di sini kita punya teks tentang gerabah nih ya. Ya. Pak Guru bacakan. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun menurun, mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Nah, apa sih gagasan pokok dari paragraf ini? Nah, untuk mengetahui gagasan pokok atau ide pokok, kita cari dulu ya kalimat utamanya. Kalimat utamanya biasanya di kalimat pertama atau kalimat terakhir biasanya ya. Kemudian kita lihat di sini kalimat terakhir di sini salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Nah, ciri-ciri kalimat utama itu dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya kalimat penjelas. Kayaknya kalau misalnya salah satu caranya dengan menjaga kualitas itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau kita lihat di kalimat pertamanya, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Ya, mungkin ini ya bisa ya. Ya, kita ketemu kalimat utamanya. Terus gagasan pokoknya apa atau ide pokoknya? Yaitu kita ambil aja, kita ringkas aja. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura telah banyak memberikan manfaat aja sudah bisa. Gitu ya, karena kan kalau satu kalimat kan sampai titik. Tapi kalau kita cari gagasan pokok, idenya kita ringkas aja, kita sederhanakan aja daripada kalimat utama. Terdapat ya gagasan pokok dari paragraf ini ya. Lanjut. Nah, paragraf kedua nih lagi nih. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Nah, ayo, kira-kira kalimat utamanya apa? Kalimat pertama, meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Atau kalimat terakhir, para pengrajin gerabah terancam. Kalau Pak Guru lebih memilih yang terakhir ya, karena kalimat meskipun para pengrajin pun juga terancam. Pengrajin apa nih? Pengrajin gerabah, ya. Jadi dengan kalimat utamanya pengrajinnya terancam, baru dijelaskan di kalimat-kalimat sebelumnya, gitu kalimat penjelasnya. Jadi ide pokoknya apa? Para pengrajin gerabah terancam, gitu. Kenapa terancam? Karena dihadapkan pada produk-produk modern. Nah, gitu ya. Bisa juga kamu kalau, Pak, Pak Guru, saya maunya yang kalimat pertama, Pak, kalimat utamanya. Nah, terus gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya jadi gini, Pak. Jadi gerabah gimana nih? Dihadapkan pada produk-produk modern. Kayaknya kurang pas ya. Ya, kurang pas. Bahwa Pak Guru masih memilih yang ide pokoknya para pengrajin gerabah terancam. Berarti kalimat utamanya bisa di kalimat terakhir gitu. Tapi Pak, kan nggak bisa berdiri sendiri Pak, karena kata Pak Guru kan harus berdiri sendiri. Para pengrajin pun terancam.
Nah, pengrajinnya gerabah ini maksudnya gitu ya. Oke, nah dari gerabah itu kan berasal dari tanah liat ya bikinnya ya. Tanah liat itu bisa dibentuk-bentuk seperti patung-patung gitu nih, patung-patung yang bisa orang membongkok ke depan nih, condong ke depan, ada lagi yang ke samping, ada lagi membungkuk ya. Ini juga salah satu kelainan daripada organ gerak manusia ya. Nah, kelainan pada tulang nih, pada manusia. Yang pertama ada namanya fraktura. Fraktura itu patah tulang tertutup dan terbuka nih, yang di sini nih, gambar yang di sini. Kelainan pada tulang selanjutnya ada osteoporosis. Ini gambarnya, osteoporosis itu adanya pengeroposan tulang. Tulangnya keropos. Bisa disebabkan karena usia, bisa juga banyak hal yang menyebabkan tulang itu keropos. Kemudian fisura. Fisura itu retak. Retak akibat kecelakaan. Ada yang patah. Nggak patah ya. Retak ya. Kalau patah kita fraktura sebut ya. Kalau kecelakaan patah namanya fraktura. Kalau misalnya retak aja namanya fisura. Ada lagi kelainan tulang belakang akibat posisi duduk yang sering condong ke depan, lordosis, ke samping, skoliosis, terus membungkuk, kifosis. Nah, selain tulang, kita juga punya kelainan pada otot ya. Kelainan pada otot ini pertama ada hipertrofi. Hipertrofi itu otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, contohnya kayak gimana ya? Kayak kamu melihat orang-orang binaragawan ya yang ototnya besar-besar ya. Oh, itu karena apa? Itu namanya ototnya hipertrofi ya. Ototnya menjadi lebih kuat karena sel otot yang diberikan kegiatan terus-menerus secara berlebihan. Tapi kalau tidak diimbangi dengan waktu latihan yang cukup gitu ataupun terlalu berlebihan, itu juga bisa menjadi kelainan pada otot gitu. Bahaya ya. Bahaya juga gitu. Kemudian ada lagi kelainan pada otot tuh atrofi. Tadi hipertrofi, ini atrofi. Kalau atrofi, kelainan ototnya mengecil, lemah fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan karena penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Lanjut lagi, yang ketiga kelainan pada otot tuh stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Lanjut lagi, ada lagi tetanus. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Ya, kita sudah belajar tentang kelainan pada tulang, pada otot. Kita terus lanjut nih membahas apa nih? Kapal ya. Kapal. Di sini Indonesia gitu. Indonesia kan negara maritim gitu kan. Jadi kita lanjut akan membahas pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Ya, pengaruh yang pertama itu tentang kehidupan ekonominya. Ada lagi kehidupan sosbud atau sosial budaya. Kehidupan ekonomi. Nah, di Indonesia yang maritim itu, nih, maritim pulau-pulau gitu ya. Ikan dan terumbu karangnya banyak gitu kan. Sumber energi minyak dan gas bumi juga banyak. Bahan mineralnya pun banyak. Media transportasi antar pulau juga beragam gitu kan. Terus juga banyak nelayan. Ini pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim di bidang ekonomi. Lalu di bidang kehidupan sosial budaya, bagaimana Pak? Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Munculnya perkampungan etnis. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi setiap pulau satu dengan pulau yang lainnya tentu masing-masing berbeda gitu sukunya, masing-masing berbeda kehidupan budayanya. Jadi ketika si A di Pulau Sumatera misal dan si B di Pulau Jawa ada keperluan nih, entah berdagang, entah mau menjual sesuatu dari A ke B nih ke Pulau Jawa, tentu dia juga bukan membawa barang dagangan saja, membawa budaya yang dia miliki gitu. Lanjut ya, lanjut itu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Lanjut nih, masih budaya ya. Karena Indonesia beragam, pulau-pulau maritim ya, gitu kan. Terdapat keragaman suku, ada lagi keragaman bahasa, keragaman seni dan budaya, dan keragaman religi.
Lalu juga pengaruh transportasi masyarakatnya yang paling efektif sih pesawat terbang dan kapal laut. Ntar kalau dari jalur darat lebih efektif ya daripada itu kereta api, mobil, dan juga bus. Karena kereta api nggak bisa lewat di air ya, belum bisa. Keragaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima. Dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Seperti itu. Ya, misalnya Pak Guru ambil contoh, dalam agama kita diajarkan untuk menolong orang, berbuat baik kepada orang. Itu juga masuk kepada sila-sila yang lainnya, nggak cuma sila ke-1, bener nggak? Gitu. Begitupun dalam beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita mesti rukun, tidak mengganggu orang lain gitu. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap ya. Artinya satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai, masih yang tadi ya. Nah, lanjut ke bawahnya lagi. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu nih, Pancasila itu nggak bisa diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Maksudnya adalah Pancasila kan 5 panca, Trisila tuh 3 sila, ataupun Ekasila tuh 1. Itu nggak bisa. Ya, Pancasila ya Pancasila. Titik gitu. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia merupakan satu amanat dari Pancasila. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Nah, sepertinya nih ya, pada gambar di samping nih, gambar di samping kita lihat ada seseorang yang lagi bermain komputer, terus kesakitan, ditolonglah dinasihatinlah sama teman sebelahnya. Nah, itu salah satu contoh daripada penerapan Pancasila. Kita juga harus memiliki nilai-nilai kemanusiaan gitu. Nah, di gambar samping kita lihat ya, ini adalah gambar komik, tapi belum lengkap sih komiknya. Ya, gambar komik ini memiliki 6 ciri nih. Ada hadir untuk menyampaikan cerita dan juga proporsional, terus juga menggunakan bahasa percakapan, biasanya sih bersifat kepahlawanan. Terus penggambaran watak secara sederhana, terus juga menyediakan humor. Ini ciri-ciri komik. Bisa kamu detail sendiri ya, baca ya, di pause videonya terus kamu detailkan baca lagi ya. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat walau belajar di rumah aja. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.